aneh nih sorry nih. Itu sampai berapa puluh ribu hektar kan, berapa ratus ribu malah kan, kebakar gitu. Ya artinya kalau gue sih lihatnya sisi lebih ke ajabnya sih Pak, mohon maaf. Karena Free Palestine. Udah mulai Pak? Udah. Ya. Oke, selamat sore semuanya, kembali lagi bersama kita di 3B. Bapak-bapak berbahaya. Oke, seperti biasa kali ini kita akan bahas berita-berita yang lagi update nih guys nih. Cukup banyak, sampai emang ada serem juga banyak, yang ringan-ringan juga banyak. Bisa. Jadi emang ini agak sedikit jurang ya. Hari ini ya kita ya, bapak ya. Gak bakal komen gue mah. Serem. Komen dong, nggak bisa. Oke. Jadi ada diskusi Pak, gimana sih Pak? Oke. Oke, kita langsung aja dengan moderator kita, Teteh Rahma. Lanjut Teh. Kenapa lu tinggal ketawa-ketawa lu? Tolol. Tolol. Dia ngomong aja bentar. Sore bapak-bapak berbahaya. Halo. Ketemu lagi kita di hari ini. Gimana mentalnya aman buat berita? Aman. Jangan sampai kita bully Anda ya. Cepat bacakan beritanya, basa-basi busuk sekalian. Jangan cakap Teh. Yang mana Teh? Kita gaskan dulu Teh. Ada nih berita nih Pak, dari mulai anggota siswa SD yang diduga menunggak sekolah sebesar infonya sih 160.000, tetapi dari gurunya ini disuruh belajar di lantai, tidak bisa mengikuti kelas. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Itu nunggak SPP berarti? SPP 100.000. Iya, 160. 160. Infonya 160.000. Tapi duduk di lantai. Iya. Dihukum gitu. Itu gurunya apa gimana? Gurunya menghukum, jadi karena dia belum membayar, jadi nggak bisa ikut pelajaran di kelas dengan duduk di meja, di kursi. Wah, Gimana manusiawi sih. Itu wajib belajar 12 tahun masih ada nggak sih? Masih dong, nggak bisa Masih dong. ada. Berarti kan di swasta atau Ini negeri? diskriminasi SDN negeri. Wah, negeri pula. Masih bayar? Daerah mana Mak itu Mak? Ada nggak? Kok bisa? Maksud gua kalau misalnya di Jawa Barat, Jabodetabek harusnya masih nggak gitu ya? Iya. Iya sih. Masih Mungkin di luar pulau kali. Ini di Sumatera Utara. Nah, kan Oh, benar iya. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tapi sebenarnya perspektifnya ada dua sisi sih ya. Apa tuh? Kalau ya ini kalau menurut gue pribadi ya. Kayak misalkan mungkin ada maksudnya guru pendisiplinan mungkin ya, supaya si orang tuanya lebih taat gitu kan, karena kan mungkin SPP juga kan tahu sendiri di sekolah di kita tuh masih infrastruktur masih kurang, banyak gaji honorer dan lain-lain ya, ada sisi itu mungkin. Tapi di sisi lain juga kan tidak memanusiakan, artinya kan harusnya pendidikan itu kan penting ya, apalagi sekolah dasar tuh dasar ya. Ya kalau misalnya diskriminatif kayak gitu gara-gara uang sekolah gitu, gimana masa depan bangsa kita gitu kalau menurut saya ya. Jadi kan artinya banyak faktor lah. Tapi saya rasa sih guru ini niatnya bukan seperti itu. Kayaknya cuman ketangkapnya lain. Karena waktu zaman saya dulu ya lebih parah. Iya sih. Kalau nggak bayar SPP bukan duduk di depan lagi, dijemur Pak. Itu nggak bayar SPP baru bandel. Lebih tepatnya dimakan SPP-nya Pak sama saya Pak. Tapi kan artinya tanda kutip ya, pendidikan zaman sekarang itu kan lebih sensitif. Beda sama zaman saya ya, karena saya kan zaman tahun Firaun ya. Oke. Jadi masih terjadi pemukulan baku hantam, masih hal yang wajar gitu Ya, di gue juga sekolah. masih ngerasain sih. Ya kan? 2000-an. Kalau sekarang kan mungkin hal-hal seperti itu jadinya sensitif gitu. Sebenarnya kan bukan big deal lah, bukan masalah gede banget gitu. Istilahnya kalau memang orang tuanya bukan ketidakmampuan, mungkin lagi kosong. Guru juga iya gitu kan, guru juga harus bijak gitu, nggak boleh diskriminatif lah kalau zaman sekarang ya. Artinya kan diperlakukan masih bisa adil kali gitu, masih duduk nggak usah di depan di lantai gitu. Ya mungkin karena diejeknya itu yang jadi masalah. Karena kan anak SD kan suka nye gitu kan. Diajak sama siapa teman-teman yang ngejek? Teman-temannya. Ya pastilah. Juga karena gurunya itu ngerasa nganggep gaji saya itu masih kecil, hanya ratusan ribu, dan kenapa kamu ini tidak membayar SPP? Nah itu kan ada faktor itu kan, artinya kan kesejahteraan guru juga harusnya pemerintah tuh jangan menyorot gurunya yang marahin murid, Yes. kesejahteraan gurunya dulu gitu.
ada sisi itu ya. Jadi maksudnya kita harus balance liatnya. Sebenarnya dari pihak sekolahnya ini cuma tidak bisa menerima rapot, tapi guru ini tuh inisiatif sendiri membuat peraturan bahwa anak yang tidak belum membayar SPP tidak boleh mengikuti pelajaran dan harus duduk di lantai. Ya pendisiplinan lah kalau menurut mata saya pribadi. Tapi kenapa harus nggak bayar SPP gitu bang? Maksud gua kan harusnya orang tuanya aja yang didisiplinkan gitu, bukan anaknya. Anaknya kan masih bocil nih. Ya. Nggak ngerti apa-apa nih, orang nih bocil masih nggak ngerti apa-apa nih. Harusnya kan gurunya itu datang ke rumah orang tuanya. Ya kalau menurut gue juga ada dua sudut pandang. Nah, itu. Kalau kita lihatnya dari sisi orang tua, ya siapa yang terima anaknya digituin, pasti, bener kan? pasti. Tapi kalau kita lihatnya segi pendidikan, sorry itu saya, kalau lu masuk militer itu lebih parah gitu kan. Artinya kan memang harus disiplin. Hal kecil itu jadi fundamental kita ke depannya gitu. Kalau misalnya kita ada ketidakmampuan atau misalnya ada kendala, pasti ada cara untuk komunikasi. Betul kan? Jadi sebelum itu terjadi harusnya dari dua belah pihak juga kalau menurut gue sih harusnya ada konfirmasi dulu. Iya. Nih gimana nih anak lu belum bayar misalnya gitu kan, terus orang tuanya bilang oh gue belum ada duit, contoh ya. Kata gurunya ya udah gimana supaya win-win solution gitu kan, atau lu mau pakai mau istilahnya kita tahan rapot, anak sih nggak diperlakukan secara diskriminatif ya. Artinya kan ini masalahnya sebenarnya bukan di anaknya tapi perilaku. Ya mungkin dua belah pihak itu nggak ada komunikasi. Kalau awalnya dikomunikasiin, gua rasa sih nggak bakal masalah ya. Ada dia juga. Betul. Karena kalau apa ya di sekolah SD itu kan kadang ada juga persepsi anak-anaknya tengil juga gitu karena masih kecil. Ya betul. Mungkin salah satu bentuknya namanya juga guru ya. Cara mendisiplinkan kan beda-beda gitu kan. Makanya dia bikin aturan sendiri gitu. Ya sebenarnya kan duduk di lantai apa ya? Tidak terlalu menghinakan juga, tidak terlalu gitu kan. Cuman mungkin dari segi orang tua karena apa ya anaknya malu mungkin ya gitu. Jadi terkesannya diskriminatif. Menurut gue sih gitu sih. Oke, coba Bang Mamat gimana pendapatnya Bang Mamat? Ya di era globalisasi sekarang orang-orang udah punya gadget, gurunya agak kurang bijak karena bakal ada perspektif beda-beda gitu loh di media sosial. Orang melihatnya pasti akan apa nggak ada cara yang lebih manusiawi lagi selain duduk di lantai. Betul. Dan udah kadung viral, jadi malah jadi bumerang juga kan, gurunya malah terancam dipecat juga dari sekolah itu. Untuk nyelamatin ya wajah sekolahnya juga karena ini bakalan impact besar ke nama sekolah gitu loh. That's right. Itulah. Ya kalau gue nanggepinnya ini lebih ke bully yang dilakukan oknum guru itu sih secara sadar karena harusnya terlepas dari bayar atau enggak kondisi apapun yang dia alami ya sebagai pendidik dia harus mendidik siswanya dengan baik tanpa harus menghukum di depan kelas kecuali dia nggak ngerjain PR atau apapun karena ini cakupannya lebih ke administrasi lah ya, ekonomi administrasi. Jadi kasihan nanti kalau anaknya kena mental itu. Apalagi kita namanya ada sosmed, sejak sosmed itu kan tahu judge. video di SMP atau di SMA, tak tiba-tiba temennya mungkin sadar dibully, kasihan jadi dampak panjang, domino lagi efeknya. Ya intinya sih komunikasi ya pihak komunikasi pendidik. itu lebih penting. Jadi istilahnya orang tua udah mempercayakan sama pihak pendidik, ya pendidiknya juga harus bijak gitu. Ya. Bu Haji ya. Lagi pula alhamdulillah di presiden yang baru ini kan gaji guru udah dinaikin. Semoga iya. Ya, udah dinaikin sama Pak Prabowo juga. Jadi semoga guru-guru juga rasain manfaatnya dari hasil kerja keras mereka selama ini yang mungkin sebelum-sebelumnya kurang dihargai. Alhamdulillah di pemerintahan sekarang semoga kedepannya juga guru-guru lebih dihargai karena waktu kejadian Hiroshima Nagasaki di Jepang yang pertama dicari sama presiden di sana tuh guru. Ada berapa jumlah guru yang kita punya? Buat mendidik lagi negara. Kan sebegitunya dampak guru. Guru juga penting, sangat penting. Berjasa sekali guru. Oh iya. Luar biasa. Jadi kita berharap ya semoga kedepannya guru-guru itu setelah ada kebijakan yang baru gaji dinaikkan lebih semangat dalam mendidik siswa dan mengajarnya. Iya dong, harus dong. Semoga lebih sejahtera lagi. Karena kalau ngajar kita juga manusia kan, gimana kalau psikologis kita udah terima gaji yang sesuai, kasih jeripaya, ngajar pun enak pasti. Happy. Karena udah nggak mikirin minyak goreng sama beras tuh. Betul Pak.
Oke, kita lanjut deh. Next. Gimana lagi deh? Apa lagi Bapak bisa ini kita bahas? tahu dong kebakaran yang lagi viral. Oh, di Oh, tahu. Lenteng Agung. Lenteng Agung ya? Iya, Lenteng Bukan. Agung. Enggak kan? Dong. Jangan loh. Oh, jangan ya. Dekat rumah dia saya. Kalian jauh. Los Angeles. guys. Los Angeles, Oh, Los iya, Angeles. Amerika ya? Iya. Amerika. Dengar-dengar kerugian ini mencapai 250 sampai 275 miliar dolar Berapa? atau sekitar 4.000 triliun Wah. hingga 4.469 Ini jadi bencana triliun. terbesar. Iya. Ada. Kayaknya. Terus? Bahkan infonya ada 24 orang yang tewas dalam kebakaran ini. Tapi Mak, 24 orang itu menurut gua kecil loh. Iya, kecil Dengan kecil skala banget. kayak gini. Iya. Maksud gua berarti kan di sana emang karena udah maju ya dari segi pencegahan bencana segala macem. Kayaknya sih dengan korban segitu 24 dengan luasnya kebakaran beberapa puluh ribu hektar tuh. Kebakaran kan, rumah-rumah rata semua, dan Iya. korban segitu sih menurut gua kecil itu. Kecil. Dan gua dapet infonya juga katanya yang meninggal itu banyak orang tua yang nggak mau ninggalin rumah. Betul. Jadi sebenarnya mereka itu bisa ada kesempatan buat ngungsi, tapi emang dari si orang tuanya ini nggak mau karena rumah ini banyak kenangan dia dari dulu. Ya. Ya kalau untuk kebakaran ini nih apa dari sudut pandang mana dulu gitu kita lihatnya. Kalau Iya, dari iya. sudut pandang Iya, penanggulangan bencana Amerika sih udah keren ya. Udah keren banget. udah Korban jiwa dikit banget top gitu. banget gitu sih kalau kata Ya gue kan, sih. tapi kan ada sisi lainnya juga tuh gitu kan. Pastilah. Cocok loginya ada gitu. Banyak sekali kalau kita. Iya, makanya kita mau komenin dari sisi apa dulu nih? Mungkin kita coba komen dari kerugian. Kerugiannya itu berapa? 4.000 apa sih? Sekitar 4.000 triliun. Bahkan APBN kita hanya segitu. Sepertiganya. APBN nasional kita lebih kecil. Kayaknya ekonomi kita yang harus membantu. Kalau saya lebih ke azabnya Pak ya, kalau Itu- saya ya. Itu sekota Pak. Lu Iya. sekota kerugiannya segitu. Kita salah satu negara anjay di bawah Iya. itu. Gokil banget dengan saking majunya Amerika Bang. Oke, kalau dengan kerugian segitu banyaknya sih kalau dari gua sih harusnya Amerika sih enjoy aja dengan nyetak duit aja. Enggak dong, enggak enjoy dong. Itu kalau nggak salah gue baca tuh pemulihannya tuh 20 tahun. Oke. Kalau nggak salah ya. Hmm. Itu 20 tahunan itu infrastruktur dan lain-lain. Karena kan komponennya banyak tuh. Betul, banyak banget Pak, harta Iya, Pak. sama tanah itu Pak. Iya, satu itu kan, kedua juga ya pengungsinya berapa ratus ribu Banyak. jiwa itu kan yang harus diungsiin. Tapi ya ada beberapa apa ya faktor sih kalau menurut gue sih ya. Aneh gitu buat Amerika yang segitu gedenya negara yang punya bom segala macam alat pemadam segitu canggih. Aneh nih sorry nih. Iya, Itu sampai berapa puluh ribu hektar kan, berapa ratus ribu malah kan. Iya. Kebakar gitu. Ya artinya kalau gue sih lihatnya sisi lebih ke ajabnya sih Pak, mohon maaf. Karena Free Palestine. Ya emang kita di sini semua nggak ada yang membenarkan tindakan Israel. Nggak ada. Kita Kalau ngomongin kita itu. mendukungnya, Gitu. Jadi emang Iya. kalau dari Muhammad gimana? Ngeliat, dari segi mana nih anak bahasnya ini? Karena emang ini rame banget ya. Di awal tahun ada bencana segede ini. Mungkin dari Muhammad bisa ngasih perspektif. Ini agak sensitif sebetulnya. Gak apa-apa Bang. Kita kan ini Tadi gue bingung. Kalau komen gimana? APBD gue nggak paham ya. Sorry, mohon maaf. nih. Saya umat pesantren di kampung gitu. Jadi ngertinya cuman ajab Amerika mendukung Israel tuh. Amam. Jadi mungkin kalau untuk penyebab kita bahas dulu dari segi apa nih yang menyebabkan kebakarannya meluas. Dan mungkin belum banyak yang tahu kalau untuk kebakaran ini ya ada yang bilang nih, saya dengar nih ada yang bilang itu disebabkan dari yang namanya DEW. Apa? Direct Enggak. direct energy weapon. Itu jadi kayak inferno laser yang ya sebetulnya ini dalam tanda kutip yang dibuat sama orang-orang semacam orang-orang kaya yang pengen proyek mereka lancar. Jadi di LA itu nanti mungkin yang belum ada yang tahu nih, Smart City di ya? 2008 ada yang namanya LA Smart City. Dan kalau mungkin belum banyak yang tahu juga kalau sebetulnya kejadian kebakaran ini kayak udah dirancang. Yap. Karena Gua apa? setuju itu. 3 bulan sebelum kebakaran ini kejadian, itu semua perusahaan asuransi di LA itu udah stop. Mereka udah nggak menjamin kebakaran lagi. Dan yang kedua, 2 bulan sebelum kebakaran, Amerika itu udah stop pasokan air. Itulah kenapa menyebabkan kebakaran ini meluas sampai ada laporan dari damkarnya Amerika sendiri
ILA itu udah kehabisan air. Ya karena dari hindiran di dekat Udah rumahnya itu kehabisan udah air, nggak karena Nggak ada pasokannya udah di stop. Berarti lebih ke konspirasinya kalau dia ya. Ya, Betul. betul. Karena banyak banget konspirasi banyak ya. Termasuk satu yang gue tahu juga dia mau bangun smart city. Jadi gimana caranya biar gak gusur-gusur kan? Ya, karena ngebangun sebuah Lahan yang kota udah atau kosong. perumahan itu lebih murah biayanya kalau Daripada udah gusur. bentuk tanah. Daripada gusur. Dibanding gusur harus Terus bawa nanti rugi. puing-puing. Nah, segala macam. Itu. Jadi Ya, dibakar. itu Conspiration. konspirasi yang lagi keren banget ya dibahas di mana-mana ya. Karena emang Keren. konspirasi itu emang ya dari mereka juga sebenarnya. Keren banget sih. Iya kan? Mereka ngorbanin ya dalam tanda kutip Rakyatnya. bukan mereka, bukan negaranya ya. Rakyatnya, Bang. Sekelompok orang yang Ya, ngorbanin. di situ. Iya. Karena mereka tuh nggak berbendera. Iya. Betul. Mereka itu bukan sebuah Mereka negara. bukan sebuah negara. Saya menghilang dulu, tring.